Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baghdad. Pagi yang sejuk dengan kabut tipis menyelimuti aliran sungai Tigris. Langit masih malu-malu menampakkan sinarnya dan udara masih membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Di tepian sungai yang menjadi saksi bisu banyak perdebatan agung para cendekiawan masa lalu, tampak dua sosok berjalan berlawanan arah. Salah satunya mengenakan jubah sederhana berwarna gading, membawa tongkat kayu tua namun masih kokoh. Dialah Abu Nawas, lelaki yang dikenal bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tapi juga karena kepekaannya pada ketidakadilan dan keangkuhan manusia. Sementara itu, dari arah lain, seorang pria tegap dengan jubah ungu keemasan berjalan dengan langkah pasti. Di balik senyumannya yang tipis, tersembunyi aura tinggi hati yang tak bisa disembunyikan. Namanya Armandus Leviticus, seorang pendeta ternama dari wilayah barat Mesopotamia. Dikenal sebagai pembicara ulung dan tokoh keagamaan yang disegani di kalangannya, tapi juga ditakuti karena sikapnya yang kerap merendahkan mereka yang berbeda keyakinan dengannya. Di antara pengikutnya, dia dijuluki pemegang kunci surga, gelar yang dia banggakan dan sering ia sebut sendiri dalam setiap orasinya. Hari itu bukan hari biasa. Warga Baghdad mulai berkumpul di tepi sungai karena kabar telah beredar luas. Akan terjadi debat terbuka antara Abu Nawas dan pendeta Armandus. Kabar ini meledak seperti percikan api yang menyambar jerami. Dua sosok dengan keilmuan tinggi dan karakter bertolak belakang akan saling beradu gagasan di hadapan rakyat. Sebagian datang karena ingin belajar, sebagian lagi hanya ingin melihat siapa yang lebih unggul. Tapi ada pula yang datang karena ingin melihat bagaimana Abu Nawas, sang penyair cerdas, mampu menjungkir balikan keangkuhan seorang pendeta yang katanya merasa surga hanya diperuntukkan bagi kaumnya. Langkah demi langkah membawa Abu Nawas mendekati tempat duduk sederhana dari batu yang biasa digunakan para pemancing. Disitulah mereka akan duduk, saling menatap, saling menimbang, sebelum saling menyerang dengan kata-kata yang lebih tajam dari pedang. Abu Nawas tampak tenang, matanya menyapu langit yang mulai membiru, seolah menyapa langit sebagai saksi kebenaran. Armandus duduk lebih dahulu. Ia mengangkat dagunya tinggi lalu menoleh ke arah Abu Nawas yang baru datang. Dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian semua orang, ia berkata, "Lelaki berjubah lusuh itu yang katanya jenius dari Baghdad, kupikir dia lebih layak menjadi pelawak pasar, bukan penantang seorang pemegang wahyu." Beberapa orang tertawa. Namun yang mengenal Abu Nawas tahu, ini bukan tawa yang akan bertahan lama. Abu Nawas tak menanggapi. Ia duduk, meletakkan tongkatnya perlahan di sisinya, lalu mengamati Armandus dalam-dalam, seolah sedang membaca sebuah kitab yang belum selesai ditulis. Armandus kembali berbicara, kini nadanya lebih keras dan menghina. "Aku datang bukan untuk debat yang seimbang, tapi untuk menunjukkan bahwa surga bukanlah tempat bagi kalian yang menolak cahaya kebenaran. Surga adalah milik kami, milik umat yang benar, bukan para penyair sesat dan pengembara tak beragama seperti dirimu." Kalimat itu membuat suasana berubah drastis. Sebagian warga mulai gelisah, beberapa bahkan tampak marah, tapi mereka tahu Abu Nawas tak akan menjawab dengan emosi. Ia tak pernah mengangkat suara sebelum waktunya. Ia tahu menunggu adalah bagian dari seni menggulung keangkuhan. Sambil tersenyum ringan, Abu Nawas berkata, "Jika kunci surga ada di tanganmu, semestinya engkau tak butuh berkhotbah di dunia. Tinggal masuk saja dan kuncilah dari dalam." Armandus memerah wajahnya, bukan karena malu, tapi karena merasa tersinggung. Ia tidak terbiasa ditanggapi dengan ketenangan seperti itu. Ia ingin perang, ia ingin menyerang, dan itulah yang ia lakukan. Dengan lantang ia mulai berbicara tentang kaumnya, tentang sejarah panjang mereka, tentang bagaimana mereka diutus sebagai penyelamat dunia.
bagaimana hanya mereka yang berhak mendapat kasih Tuhan dan bagaimana semua di luar mereka adalah sesat, celaka, dan pasti akan masuk neraka. Warga Baghdad mendengarkan dengan cermat, tapi mata mereka terus berpindah ke wajah Abu Nawas yang tetap tak bergeming seperti batu sungai yang tak tergoyahkan oleh arus deras. Setelah Armandus menyelesaikan pidato panjangnya, ia berkata sambil menunjuk Abu Nawas dengan telunjuk tajamnya, "Katakan padaku, orang Baghdad, apa yang membuatmu yakin bahwa engkau dengan segala kesalahan dan kesesatanmu masih layak berharap pada surga Tuhan kami?" Abu Nawas menatapnya. Diam beberapa saat. Kemudian ia menjawab dengan suara yang lembut namun menggetarkan, "Karena Tuhan bukan milik satu kaum. Karena surga bukan istana pribadi yang diwariskan turun-temurun. Karena cahaya Tuhan turun tak mengenal ras, tak menimbang warna kulit, dan tak bertanya dari suku mana ibumu berasal." Armandus tertawa mengejek, kata-kata indah yang tak berarti, ucapan penyair yang bermain metafora untuk menutupi ketidaktahuannya. Abu Nawas tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya lebih dalam. "Dan engkau mengira bahwa kebenaran selalu keras dan kaku seperti pedang, bahwa hanya mereka yang berteriak lantang yang akan didengar langit? Kau salah, Armandus, sangat salah. Debat belum benar-benar dimulai, tapi panasnya sudah terasa." Abu Nawas belum mengeluarkan seluruh tenaganya. Ia masih menyusun kata, seperti bidak catur yang menunggu langkah bodoh dari lawannya. Dan Armandus, ia terlalu cepat terpancing, terlalu cepat ingin menang. Ia tidak tahu bahwa pertarungan sejati bukan soal siapa yang berbicara paling dulu, tapi siapa yang terakhir berdiri dengan kebenaran di tangannya. Waktu terus berjalan. Warga semakin banyak yang berdatangan. Anak-anak duduk di pangkuan ibunya, para pedagang menghentikan aktivitasnya. Bahkan penjaga istana dari kejauhan terlihat memantau. Semuanya sadar, ini bukan sekadar debat biasa. Ini pertarungan dua dunia, dua pandangan, dua jalan hidup. Abu Nawas lalu mengalihkan pandangannya ke arah sungai, lalu bertanya pada Armandus, "Lihatlah air ini, siapa yang menciptakannya?" "Sudah, tentu Tuhan," jawab Armandus dengan yakin. "Lalu mengapa air ini mengalir untuk semua manusia? Mengapa ia tidak berhenti saat melewati rumah kaum lain? Mengapa ia menyentuh kaki para pengemis dan para pendeta dengan cara yang sama?" Armandus terdiam. Pertanyaan itu bukan sekadar permainan logika. Itu tamparan lembut yang hanya bisa dirasakan mereka yang masih memiliki nurani. Namun Armandus tak kehabisan cara. Ia mencoba menyerang lagi, kali ini lebih dalam. Ia membawa kitab sucinya, membuka beberapa lembar, lalu berkata, "Lihatlah, di dalam Wahyu kami tertulis bahwa hanya kami yang akan diselamatkan. Hanya kami yang akan diberi kehidupan kekal di taman abadi." Abu Nawas menatapnya, lalu berkata, "Perlahan, setiap kaum punya wahyu, setiap lidah punya kitab, tapi jika isi kitab membuat hati menjadi angkuh, maka sesungguhnya bukan wahyu yang berbicara, melainkan ego manusia yang menyamar sebagai Tuhan." Angin berhembus, daun-daun pohon kurma bergoyang, suasana hening. Tak ada yang bersuara, bahkan burung-burung pun berhenti berkicau. Mereka semua tahu sesuatu sedang terjadi. Dan inilah awalnya. Konflik belum sampai ke puncaknya, tapi bara sudah menyala. Abu Nawas dengan segala ketenangan dan kebijaksanaannya baru saja membuka bab pertama dari sebuah perdebatan paling agung yang akan dikenang dalam sejarah Baghdad. Sebuah pertarungan antara keangkuhan dan kebenaran. Antara mereka yang mengaku memegang surga dan mereka yang percaya bahwa kasih Tuhan lebih luas dari batasan manusia. Dan kisah ini belum selesai, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Masih banyak luka yang belum dibuka. Dan masih banyak kebenaran yang belum diucapkan.
Tapi satu hal pasti, Abu Nawas tidak datang untuk menang debat. Ia datang untuk membebaskan pikiran. Dan kadang itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang terbiasa merasa paling benar. Armandus terdiam. Untuk pertama kalinya, bibirnya yang biasanya lantang kini keluh. Wajahnya tegang, matanya menatap tajam ke arah Abu Nawas, tapi bukan lagi dengan semangat kemenangan, melainkan dengan rasa tak nyaman yang disembunyikan di balik sorot sinisnya. Kata-kata terakhir Abu Nawas barusan seperti mata anak panah yang menembus lapisan pelindung kesombongan. Bukan karena kerasnya nada, tapi karena lembutnya kebenaran. Namun seperti seekor burung yang kehilangan arah pulang, Armandus tidak tinggal diam. Ia mulai menyusun kembali serangannya. Kali ini dengan lebih pribadi, lebih tajam, dan lebih menusuk. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati wajah Abu Nawas, lalu berbisik nyaring agar terdengar oleh semua. Kaummu berdoa siang dan malam. Tapi mengapa nasib mereka tetap miskin, tertindas, dan selalu kalah dalam sejarah? Katamu Tuhan kalian maha penyayang, tapi mengapa dia tak kunjung mengangkat derajat kalian dari kehinaan? Seketika suasana berubah. Kata-kata itu tidak hanya menyakiti Abu Nawas, tapi juga menyayat hati banyak orang yang hadir di sana. Warga Baghdad menunduk, sebagian menghela napas, sebagian menahan amarah. Mereka semua tahu, Armandus telah menyeberang batas. Ini bukan lagi debat akidah, ini penghinaan terhadap penderitaan. Namun Abu Nawas tetap duduk tegak, tidak berubah, tidak goyah. Matanya memandang jauh ke arah sungai, lalu dengan tenang ia berkata, "Kau menyangka kemiskinan adalah kutukan, tapi tahukah kau bahwa banyak orang yang hatinya justru bersih karena mereka tak punya apapun untuk disombongkan. Kau menyangka kemenangan selalu tampak di depan mata, tapi kemenangan yang sejati tak selalu bisa dilihat dengan mata, Armandus." Kadang ia tumbuh dalam kesabaran, dalam tangis, dalam doa yang tak disiarkan kepada dunia. Armandus mencibir, kalimat puisi lagi. Kau hanya pandai merangkai kata, tapi kenyataan tetap menyakitkan. Dunia kami makmur, kami punya kekuatan, kami punya sejarah gemilang. Dan kaummu tenggelam dalam kemelaratan dan hanya tahu menunduk kepada langit. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia menatap mata Armandus dalam-dalam, lalu berkata pelan namun menggetarkan, "Langit hanya terlihat kosong bagi mereka yang tak pernah percaya, tapi bagi kami, langit adalah tempat harapan digantung. Kau menyebut kami kalah karena kami tak menguasai tanah, emas, dan tahta. Tapi kami tahu, hidup ini bukan hanya tentang apa yang bisa digenggam tangan. Kadang, justru yang tak terlihat, itulah yang paling abadi." Armandus tertawa dengan suara keras, mencoba memancing tawa masa yang lain. Tapi, tak banyak yang ikut, bahkan beberapa dari pengikutnya sendiri mulai terlihat canggung. Kata-kata Abu Nawas seperti embun di pagi hari yang meresap perlahan ke hati. Tidak mengguncang seperti badai, tapi meninggalkan bekas yang lembut dan dalam. Kau berbicara seolah mewakili semua kaum miskin dan tertindas, kata Armandus sambil berdiri, tangannya menunjuk ke arah kerumunan. Tapi apakah mereka ingin hidup seperti ini? Apakah mereka bahagia, disakiti, ditindas, diremehkan? Abu Nawas mengangguk pelan. Tidak, mereka tidak ingin itu, tapi mereka tidak menyimpan dendam seperti dirimu. Mereka tidak memandang tinggi orang kaya dan memaki yang papa. Mereka tahu bahwa kekayaan bisa menjadi ujian, sama halnya dengan kemiskinan. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan dunia pada mereka yang taat. Ia menjanjikan ketenangan hati. Dan itu yang kami miliki, meski kau anggap kami tak punya apa-apa. Armandus berjalan maju, kini hanya berjarak 1 langkah dari Abu Nawas. Suaranya meninggi. Kau bicara tentang Tuhan seolah dia sahabatmu. Kau berani menafsirkan kemiskinan sebagai rahmat, kehinaan sebagai ujian.
Tapi di mana Tuhanmu saat anak-anak kelaparan? Saat para ibu menangis karena kehilangan anak di medan perang? Di mana Tuhanmu saat keadilan dihancurkan oleh kekuasaan yang bengis? Hening kata-kata Armandus menggema di telinga semua orang. Berat, sangat berat. Tidak ada yang menjawab. Beberapa warga mulai menangis diam-diam. Pertanyaan itu adalah luka yang mereka pendam selama ini. Luka yang bahkan tak mereka berani tanyakan pada langit. Dan justru karena itu, Abu Nawas tahu, sekarang waktunya berbicara bukan sebagai pembela logika, tapi sebagai juru bicara hati. Ia berdiri, perlahan, tenang, seperti matahari yang muncul pelan dari balik gunung. Armandus, katanya, engkau berbicara seperti orang yang kecewa pada Tuhan, padahal yang sesungguhnya mengecewakanmu adalah dunia. Dunia yang tak sempurna, dunia yang memang diciptakan dengan tangis dan tawa, dengan kehilangan dan pertemuan, dengan luka dan penyembuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan dunia ini akan sempurna, tapi Dia memberi kita hati untuk bertahan, jiwa untuk merangkul, dan akal untuk memilih apakah kita akan menjadi pelita atau malah menjadi bara. Armandus terdiam. Abu Nawas melanjutkan, nadanya mulai naik, seperti angin yang berubah menjadi badai lembut. Kau bertanya di mana Tuhan saat manusia menderita? Aku tanya balik, di mana manusia saat sesamanya menangis? Di mana kau saat saudaramu kelaparan? Di mana para pemimpin agamamu saat keadilan diinjak? Jangan salahkan langit jika kita yang menutup mata. Warga mulai bersuara, ada yang mengangguk, ada yang menangis, ada pula yang memeluk satu sama lain. Kata-kata itu seperti membongkar lubang luka yang selama ini mereka tutupi dengan senyuman palsu. Tapi di saat bersamaan, kata-kata itu juga seperti minyak penyembuh yang meresap ke dalam hati yang retak. Armandus masih terdiam. Tapi bukan karena tak bisa bicara, melainkan karena ia sedang berperang dalam dirinya sendiri. Antara keyakinan yang selama ini ia pegang erat dengan kenyataan bahwa selama ini ia mungkin tak pernah benar-benar memahami penderitaan, Abu Nawas lalu berkata lagi, kali ini lebih lembut. Surga yang kau bicarakan seolah rumah eksklusif yang hanya boleh dimasuki kaum tertentu. Tapi apakah surga bisa ditempati jika di dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada kebencian, masih ada keinginan untuk merasa paling benar, paling layak, paling tinggi? Armandus menggenggam jubahnya sendiri. Jemarinya gemetar. Ia ingin membalas. Tapi tak ada lagi logika yang bisa menyaingi kekuatan hati. Dan itulah senjata Abu Nawas. Ia tak bertarung dengan pedang, tapi dengan kemurnian niat. Warga mulai mendekat. Mereka ingin lebih dekat mendengar, lebih dekat merasakan. Seorang ibu tua mendekap anaknya sambil berkata pelan, "Ya Allah, semoga aku masih layak menatap wajahmu. Meski aku bukan bagian dari kaum yang merasa paling suci." Lelaki tua lain berbisik lirih kepada tetangganya, "Aku baru sadar, ternyata tak perlu menjadi sempurna untuk mencintai Tuhan." Sungai Tigris mengalir pelan di hadapan mereka, seolah ikut menyimak, ikut menjadi saksi. Angin semilir membawa kata-kata Abu Nawas, menembus jiwa-jiwa yang selama ini merasa tak cukup baik, tak cukup layak, tak cukup suci. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, wajah Armandus tidak lagi menampakkan arogansi, tapi rasa bingung, rasa goyah, rasa yang hanya muncul saat tembok kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun mulai retak oleh kebenaran yang tak bisa dibantah. Tapi cerita ini belum berakhir, karena dalam setiap perdebatan besar selalu ada momen pengungkapan yang paling menentukan. Dan bagi Abu Nawas, ia belum mengeluarkan seluruh isi hatinya. Masih ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Sesuatu yang akan membuka mata bukan hanya Armandus, tapi semua yang menyaksikan. Sesuatu yang akan mengubah pandangan tentang surga.
tentang siapa yang layak masuk ke dalamnya, tentang siapa yang sesungguhnya sedang tersesat, mereka yang dicaci karena sederhana, atau mereka yang memegangi kunci surga dengan tangan yang kotor oleh kesombongan. Perjalanan ini belum selesai, karena kebenaran sejati selalu menunggu di ujung pengakuan yang paling menyakitkan. Dan saat itulah, tabir akan benar-benar terbuka. Angin sore mulai berhembus lebih dingin, menari pelan di antara pepohonan dan menggoyangkan dedaunan yang tumbuh di tepian sungai Tigris. Langit Baghdad tampak muram, seolah merasakan beratnya suasana di tempat itu. Orang-orang masih berkumpul, enggan beranjak. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar perdebatan. Ini bukan lagi tentang Abu Nawas atau Armandus. Ini tentang diri mereka sendiri, tentang luka-luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, tentang surga yang selama ini mereka bayangkan terlalu jauh dari jangkauan mereka. Armandus masih berdiri, membisu, namun bukan diam yang tenang. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan gejolak yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dadanya sesak bukan karena kalah debat, tapi karena benturan batin yang telak. Ia merasa seperti seorang pelaut yang selama ini percaya arah utara, tapi kini kompasnya menunjuk ke selatan, dan ia tak tahu lagi mana daratan yang benar. Melihat itu, Abu Nawas tidak bersorak kemenangan. Ia justru menatap Armandus dengan pandangan iba. Dalam hatinya ia tahu, kemenangan sejati bukan saat lawan jatuh, tapi saat lawan mulai mencari cahaya. Dan hari itu, Abu Nawas bisa merasakan Armandus sedang berdiri di gerbang pencarian yang sebenarnya. Namun, belum sempat suasana menurun, terdengarlah suara berat dari tengah kerumunan. Seorang pria bertubuh besar, berjubah merah marun, dengan kalung salib emas menggantung di dadanya, maju ke depan. Cukup! Suaranya menggema, memecah keheningan. Semua mata memandang ke arahnya. Armandus tampak terkejut, lalu menunduk sedikit, memberi hormat. Rupanya pria itu adalah salah satu kepala pendeta dari wilayah selatan yang sangat disegani, dikenal dengan nama Silvanus. Ia terkenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena wataknya yang keras, otoriter, dan penuh prasangka terhadap keyakinan di luar agamanya. Silvanus melangkah dengan angkuh, lalu berdiri di antara Armandus dan Abu Nawas. Debat ini sudah melampaui batas. Ini bukan lagi diskusi, ini provokasi. Katanya menunjuk Abu Nawas dengan telunjuk gemetar. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika menyentuh hati disebut provokasi, maka barangkali dunia ini memang terlalu keras untuk menampung kelembutan. Silvanus mendengus. Jangan mainkan kata-kata. Aku mendengarmu mengatakan bahwa surga bukan milik kaum tertentu. Itu pernyataan sesat. Surga adalah milik kaum yang telah dijanjikan. Kami telah ditebus, kami adalah pewaris kerajaan langit, dan tak seorang pun dari kaum kalian yang bisa memasukinya. Beberapa warga mulai gelisah, ketegangan meningkat tajam, namun Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia menatap Silvanus dengan ketenangan luar biasa. Dan siapa yang memberikanmu kunci surga, Silvanus? Bukankah kunci hanya dimiliki oleh sang pemiliknya? Siapa kita, manusia, yang begitu pongah mengaku telah mengantongi izin masuk surga padahal kita belum mati? Silvanus semakin memerah wajahnya. Ia maju satu langkah, suaranya meledak seperti gelegar badai. Karena kami percaya, karena kami telah ditebus oleh janji suci, karena kami telah mengorbankan hidup kami dalam pelayanan kepada Tuhan, itu lebih dari cukup. Abu Nawas tetap berdiri, tegak, matanya tajam namun lembut. Keyakinan bukan jaminan, Silvanus. Keyakinan adalah awal, bukan akhir. Apa yang kita yakini harus dibuktikan dalam sikap, dalam kasih, dalam kerendahan hati. Jika seseorang berkata, ia telah ditebus,
namun hidupnya mencaci, menghina, dan memaki, maka itu bukan bukti keselamatan. Itu hanya kesombongan yang dibungkus dogma. Suasana mulai tegang. Pendukung Silvanus mulai berteriak-teriak. Beberapa dari mereka maju ke depan. Namun yang mengejutkan adalah ketika Armandus justru mundur, lalu duduk di atas batu besar dekat sungai, menunduk dalam-dalam. Tangannya menutupi wajahnya sendiri. Melihat itu, Silvanus menatapnya tajam. "Kau kenapa, Armandus? Bangkitlah, tunjukkan kepada orang ini siapa yang benar." Armandus tidak menjawab. Ia seperti seseorang yang baru saja melihat bayangan dirinya. Dicermin dan merasa asing, Abu Nawas melangkah pelan ke arah Silvanus. Suaranya kini lebih dalam, lebih lambat, seolah ingin menembus jantung kebekuan lawannya. "Silvanus, engkau memegang kitab di tangan kananmu, tapi tangan kirimu kau pakai untuk menunjuk-nunjuk dan mencaci. Engkau memakai pakaian kebesaran, tapi hatimu telah telanjang oleh kebencian. Engkau berbicara tentang Tuhan, tapi tak pernah terdengar kelembutan dalam suaramu." Silvanus mengangkat tangan seperti hendak menampar kehormatan Abu Nawas dengan argumen terakhirnya. "Diam, kaummu hanya tahu menyembah tanpa berpikir. Kalian sujud dan menangis, tapi kalian tak tahu apa-apa tentang keselamatan. Kalian hanyalah budak bagi keyakinan yang mati." Namun sebelum tangannya benar-benar menunjuk wajah Abu Nawas, terdengarlah suara seorang bocah dari antara kerumunan. Suara kecil yang mengguncang bumi. "Kalau Tuhan hanya milik kaum tertentu, kenapa ibu saya bilang Tuhan mendengarkan doanya semalam dan menyembuhkan adik saya yang hampir mati?" Semua mata langsung berpaling. Seorang anak laki-laki kurus dengan pakaian sederhana berdiri dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, seorang wanita tua menggenggam tangannya erat. Anak itu menggigit bibirnya, tapi ia tak ragu. "Adik saya sudah hampir tak bernyawa. Kami tak punya uang untuk membeli obat. Ibu saya tidak tahu harus kemana. Lalu ibu salat, menangis, sampai pagi. Dan keesokan harinya, adik saya bisa membuka mata, bisa tersenyum, dan bisa bicara." Suasana senyap. Tidak ada suara. Hanya gemericik air sungai yang terdengar seperti nyanyian malaikat. Anak itu menatap Abu Nawas, lalu Silvanus. "Kalau surga hanya untuk orang-orang seperti kalian, kenapa Tuhan mendengar doa ibu saya yang miskin, tak punya ilmu, dan tak pernah merasa paling benar?" Silvanus seperti tersambar petir. Matanya membelalak, tubuhnya sedikit goyah. Ia ingin membalas, tapi mulutnya terkunci. Armandus kini mengangkat wajahnya. Matanya basah. Abu Nawas menunduk pada anak itu. Senyum tipis tergambar di bibirnya, penuh cinta. "Terima kasih anakku," ucapnya lembut. "Engkau baru saja membacakan ayat kehidupan yang lebih kuat dari 1000 kitab suci." Warga mulai bersuara. Sebagian dari mereka memeluk anak itu. Ada yang menangis, ada yang mengusap dada mereka sendiri. Dan di tengah itu semua, Silvanus melangkah mundur. Pelan, perlahan. Tapi langkahnya berat. Ia tak lagi punya bahan untuk membalas. Bukan karena ia kehabisan argumen, tapi karena hatinya tahu yang berdiri di hadapannya bukan sekadar lawan debat, tapi cahaya yang selama ini tak pernah ia biarkan masuk ke dalam dirinya. Abu Nawas lalu berbicara kepada semua orang yang hadir. "Ketahuilah sahabat-sahabatku, surga bukan klub eksklusif yang hanya diisi oleh orang-orang yang merasa benar sendiri. Surga adalah rumah bagi mereka yang rendah hati, yang berjuang memperbaiki diri, yang tak henti memaafkan, dan yang percaya bahwa kasih sayang Tuhan tak pernah dibatasi oleh bangsa, warna kulit, atau silsilah." Sungai Tigris kini bersinar keemasan, diterpa cahaya senja. Angin membawa kata-kata Abu Nawas jauh ke dalam hati setiap jiwa yang hadir. Bahkan Armandus yang kini menatapnya dengan mata kosong tapi terbuka, seakan sedang mengukir ulang sejarah keyakinannya. Dan meski belum selesai,
Semua orang tahu. Malam ini mereka tidak akan tidur seperti kemarin. Malam ini benih-benih pertanyaan mulai tumbuh. Malam ini jalan menuju cahaya perlahan dibuka. Tapi konflik ini belum selesai, karena kebenaran sejati belum diucapkan sepenuhnya. Dan hati Armandus belum benar-benar menentukan arah. Angin sore mulai berhembus lebih dingin, menari pelan di antara pepohonan dan menggoyangkan dedaunan yang tumbuh di tepian sungai Tigris. Langit Baghdad tampak muram, seolah merasakan beratnya suasana di tempat itu. Orang-orang masih berkumpul, enggan beranjak. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar perdebatan. Ini bukan lagi tentang Abu Nawas atau Armandus. Ini tentang diri mereka sendiri, tentang luka-luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, tentang surga yang selama ini mereka bayangkan terlalu jauh dari jangkauan mereka. Armandus masih berdiri, membisu, namun bukan diam yang tenang. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan gejolak yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dadanya sesak bukan karena kalah debat, tapi karena benturan batin yang telak. Ia merasa seperti seorang pelaut yang selama ini percaya arah utara, tapi kini kompasnya menunjuk ke selatan, dan ia tak tahu lagi mana daratan yang benar. Melihat itu, Abu Nawas tidak bersorak kemenangan. Ia justru menatap Armandus dengan pandangan iba. Dalam hatinya ia tahu, kemenangan sejati bukan saat lawan jatuh, tapi saat lawan mulai mencari cahaya. Dan hari itu, Abu Nawas bisa merasakan Armandus sedang berdiri di gerbang pencarian yang sebenarnya. Namun, belum sempat suasana menurun, terdengarlah suara berat dari tengah kerumunan. Seorang pria bertubuh besar, berjubah merah marun, dengan kalung salib emas menggantung di dadanya, maju ke depan. Cukup! Suaranya menggema, memecah keheningan. Semua mata memandang ke arahnya. Armandus tampak terkejut, lalu menunduk sedikit, memberi hormat. Rupanya pria itu adalah salah satu kepala pendeta dari wilayah selatan yang sangat disegani, dikenal dengan nama Silvanus. Ia terkenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena wataknya yang keras, otoriter, dan penuh prasangka terhadap keyakinan di luar agamanya. Silvanus melangkah dengan angkuh, lalu berdiri di antara Armandus dan Abu Nawas. Debat ini sudah melampaui batas. Ini bukan lagi diskusi, ini provokasi. Katanya menunjuk Abu Nawas dengan telunjuk gemetar. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika menyentuh hati disebut provokasi, maka barangkali dunia ini memang terlalu keras untuk menampung kelembutan. Silvanus mendengus. Jangan mainkan kata-kata. Aku mendengarmu mengatakan bahwa surga bukan milik kaum tertentu. Itu pernyataan sesat. Surga adalah milik kaum yang telah dijanjikan. Kami telah ditebus. Kami adalah pewaris. Angin malam mulai turun dari utara, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sungai Tigris kini memantulkan cahaya bintang yang redup, seperti genangan air mata di mata langit. Kerumunan telah menyusut, tetapi yang tersisa adalah wajah-wajah yang sulit berpaling. Mereka belum bisa beranjak karena sesuatu dalam hati mereka sedang bergolak dan belum selesai. Armandus masih duduk di atas batu besar. Tubuhnya membungkuk, wajahnya tersembunyi di antara kedua telapak tangan. Ia tak lagi tampak seperti seorang teolog yang dihormati, tak lagi terlihat sebagai pemimpin debat yang berwibawa. Ia terlihat seperti seorang anak kecil yang baru sadar bahwa rumah yang selama ini ia banggakan ternyata dibangun dari dinding-dinding. Prasangka di dekatnya Abu Nawas berdiri diam. Ia tak mendekat, tak menepuk pundak Armandus, tak memberi kata-kata penghiburan. Ia tahu ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh sunyi. Ada pergolakan batin yang hanya bisa selesai ketika seseorang berani menggali isi hatinya sendiri. Namun dari arah barat, suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah-langkah itu berat, kaku, dan mengandung amarah yang ditahan.
Ternyata Silvanus belum benar-benar pergi. Ia kembali, namun kini tak sendiri. 4 pria mengikuti di belakangnya. 2 mengenakan jubah tebal berwarna ungu tua dengan kalung, salib besar. 1 lagi bertubuh pendek namun matanya tajam seperti belati. Dan yang terakhir, seorang pemuda gagah dengan wajah keras dan sorot penuh dendam. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Nama ke-4 orang itu tak asing. Mereka adalah tokoh-tokoh keagamaan dari utara yang dikenal ekstrim. Di kota asal mereka, mereka mengajarkan bahwa semua pemeluk agama di luar kelompok mereka adalah musuh yang tak pantas diselamatkan. Dan kini, mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdialog, melainkan untuk mengadili. Silvanus berhenti di hadapan Abu Nawas. Suaranya pelan, namun mengandung ancaman yang jelas. "Engkau sudah melukai sesuatu yang tidak boleh disentuh," katanya dingin. Abu Nawas menatapnya. "Jika yang kau maksud adalah kesombongan, maka memang sudah saatnya ia terluka. Sudah terlalu lama ia merasa kebal." "Tidak," sahut salah satu dari pria berjubah ungu. "Engkau telah mengguncang kepercayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Engkau menyebarkan racun keraguan di antara umat kami. Keraguan yang muncul dari kebenaran," balas Abu Nawas tenang, "adalah jalan menuju keimanan yang matang. Keyakinan tanpa pernah mempertanyakan bukanlah keyakinan. Itu hanya warisan yang ditelan tanpa dicerna." Pria bertubuh pendek maju ke depan, mengangkat telunjuknya. "Kau pikir dengan bermain kata-kata kau bisa lolos dari konsekuensi? Ketahuilah, kami bisa mengeluarkan surat kutukan terhadapmu. Kami bisa menuntutmu di pengadilan agama sebagai penghasut dan penghina ajaran." "Kami!" Abu Nawas tertawa pelan. "Kalian terlalu mudah merasa dihina. Padahal yang aku bicarakan adalah cinta kasih dan kerendahan hati. Mengapa cinta kasih membuat kalian marah? Mengapa kerendahan hati kalian anggap penghinaan? Mungkin karena kalian tak lagi punya cinta di hati dan terlalu tinggi untuk melihat ke bawah." Pemuda di belakang mereka tiba-tiba maju, tangan kanannya mengepal. "Diam kau!" teriaknya. "Jangan sebut-sebut cinta jika yang kau lakukan hanya menyudutkan kami." Tapi sebelum ia melangkah lebih dekat, Armandus berdiri. Langkahnya berat, matanya masih merah, tapi kali ini ada cahaya dalam pandangannya. Ia berdiri di antara Abu Nawas dan Silvanus. Suaranya serak, namun tegas. "Cukup." Semua terdiam. Armandus memandang Silvanus, lalu ke 4 orang di belakangnya, lalu ke kerumunan yang menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. "Selama ini, aku mengira aku membela kebenaran. Aku mengira dengan menyerang keyakinan orang lain, aku sedang menjaga keimanan umatku. Tapi ternyata aku hanya menjadi dinding, bukan pintu." Silvanus tampak terguncang. "Apa maksudmu, Armandus?" Kau mulai goyah?" Armandus menatap ke langit. "Bukan goyah, tapi mulai melihat. Aku tidak tahu kebenaran yang sejati itu seperti apa, tapi aku tahu bahwa kebenaran tidak membuat seseorang congkak. Ia membuat seseorang menunduk dan menangis. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa malu." Ia menunduk. Suaranya gemetar. "Malu karena aku pernah berkata bahwa Tuhan hanya milik kami, bahwa surga hanya bisa dihuni oleh orang-orang yang memegang kitabku, padahal Tuhan tak pernah membuat pagar. Manusialah yang membangunnya." Salah satu dari pria berjubah ungu maju, suaranya tinggi. "Armandus, kau imam besar, jangan membuat dirimu tampak seperti murid yang kebingungan." Tapi Armandus menjawab, "Mungkin memang saatnya aku menjadi murid. Mungkin selama ini aku terlalu lama mengajar, sampai lupa bagaimana caranya belajar." Kerumunan mulai berbisik, tapi bukan bisik-bisik kecemasan. Mereka seperti mendengar kebenaran yang selama ini terpendam dalam dada mereka, dan kini muncul lewat suara seorang mantan pembela eksklusivitas agama. Pemuda yang tadi maju tampak marah. "Kau telah dikhianati oleh kata-kata manis orang ini."
Kau sedang ditipu. Lihatlah dia, Muslim yang hanya tahu sujud dan menangis. Tapi sebelum kata-katanya selesai, seorang wanita tua dari tengah kerumunan berseru, "Kalau sujud dan menangis bisa menyelamatkan anakku yang sekarat, maka aku akan sujud setiap hari. Lebih baik daripada membenci atas nama Tuhan." Suara itu membuat suasana meledak, bukan oleh amarah, tapi oleh kebenaran yang menyakitkan. Silvanus melangkah mundur. Ia tak percaya bahwa tembok yang selama ini ia bangun sedang retak oleh suara-suara kecil, oleh kesaksian dari mereka yang tak punya gelar, tak punya panggung, tapi punya hati yang murni. Abu Nawas mendekat kepada Armandus. Ia menatap pria itu dengan lembut. "Engkau belum kalah, Armandus. Engkau baru memulai perjalananmu." Armandus mengangguk perlahan. "Tapi jalanku kini gelap. Aku tak tahu harus kemana." "Langit malam memang gelap," jawab Abu Nawas, "tapi bintang selalu ada. Kau hanya perlu menengadah." Dari kejauhan, suara azan mulai terdengar, bukan dari masjid megah, tapi dari sebuah musyalla kecil di balik bukit. Suara itu menggema lembut, melintasi sungai, menembus dada-dada yang selama ini penuh prasangka. Beberapa orang mulai berjalan menuju arah suara itu, bukan karena mereka menjadi Muslim, tapi karena mereka merasa ada ketenangan yang memanggil, dan di tengah suara azan itu, Armandus menatap langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak merasakan ketakutan ketika tak punya jawaban. Ia justru merasa bebas. Namun konflik ini belum selesai, karena para pendeta belum diam, karena Silvanus belum mengalah, dan karena malam belum sepenuhnya berlalu, tapi cahaya itu sudah mulai tampak di ujung kegelapan. Langit Baghdad mulai menua, dan bintang-bintang perlahan menghilang di telan fajar. Hembusan angin pagi menyibak tirai embun di permukaan sungai Tigris, membiarkan airnya memantulkan cahaya keemasan yang merambat dari ufuk timur. Di tepi sungai itu, malam yang penuh pertarungan telah berubah menjadi pagi yang penuh harapan. Namun sisa-sisa luka perdebatan masih menggantung di udara, belum sepenuhnya sembuh. Silvanus berdiri mematung, matanya kosong menatap matahari yang terbit. Sosok yang semalam begitu percaya diri, begitu tegak dengan dada yang membusung oleh keyakinan, kini terlihat seperti pohon tua yang lapuk oleh badai. Ia tak menyangka bahwa tembok-tembok keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa retak hanya dalam satu malam oleh kata-kata seorang pengembara bernama Abu Nawas. Ini belum selesai, lirihnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun suara itu terdengar oleh Armandus yang berdiri di dekatnya. Pria yang dulu menjadi sekutunya kini menatapnya dengan mata yang berbeda. Bukan mata penuh pertentangan, melainkan mata seseorang yang baru saja pulih dari buta yang panjang. "Silvanus," ucap Armandus dengan tenang, "kau benar, ini belum selesai. Tapi bukan karena perdebatan belum tuntas, melainkan karena tugas kita belum dimulai." Silvanus menoleh, bibirnya bergetar. "Tugas? Apa maksudmu?" "Tugas untuk memulihkan umat," jawab Armandus. "Selama ini kita memecah mereka, membagi mereka menjadi kami dan mereka, menyekat hati dengan dinding yang kita sebut sebagai keimanan. Tapi ternyata keimanan tanpa cinta hanya melahirkan kekerasan dalam bentuk yang suci." Silvanus ingin membantah, ingin sekali, tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Hatinya terlalu lelah, terlalu gamang untuk bertarung lebih lama. Sementara itu, Abu Nawas duduk di atas batu. Matanya menatap sungai yang kini mengalir tenang. Senyumnya tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa dirinya hanyalah wasilah, sutas benang kecil yang dipakai Tuhan untuk menjahit luka manusia. Kerumunan yang semalam menyaksikan debat hebat itu perlahan bubar. Mereka kembali ke rumah masing-masing, namun tidak dengan hati yang sama. Ada sesuatu yang tertinggal dalam dada mereka.
sebuah guncangan, sebuah cahaya baru, sebuah pertanyaan yang menuntut mereka untuk tidak hanya percaya, tapi juga memahami. Beberapa dari mereka datang menghampiri Abu Nawas, mencium tangannya, meminta nasihat. Tapi Abu Nawas menolak dilu-elukan. Jangan jadikan aku tokoh, katanya. Jadikan perdebatan ini sebagai cermin. Bukan untuk membenarkan dirimu, tapi untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Di sisi lain, Armandus menghampiri Abu Nawas dengan langkah pelan. Ia membawa sebuah gulungan kertas tua di tangannya. Ini catatan debatku selama bertahun-tahun. Semua argumen, semua ayat, semua kutipan dan tafsir yang pernah kupakai untuk membungkam lawan debatku. Ia menyerahkannya kepada Abu Nawas. Tapi sekarang aku tahu bahwa kata-kata yang hebat belum tentu benar, dan kebenaran yang sejati tak perlu berteriak. Abu Nawas menerimanya dengan dua tangan, lalu meletakkannya ke dalam tas kulit tuanya. Kau sudah jauh lebih bijak dari yang kau kira, Armandus. Tiba-tiba dari belakang kerumunan, seorang anak kecil berlari menghampiri Abu Nawas. Bocah itu tak dikenal siapapun, tapi wajahnya bersih, senyumnya polos. Apakah Tuhan mencintai semua orang? Tanyanya polos. Abu Nawas menatap matanya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Tuhan mencintai siapa saja yang tahu caranya mencintai. Tak peduli dari mana ia datang, tak peduli apa agamanya, tak peduli apa dosanya. Selama masih ada ruang untuk cinta di hatinya, maka surga tak akan menutup pintunya. Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi, meninggalkan debu kecil di udara. Silvanus memandang kepergian bocah itu, lalu menarik napas panjang. Aku terlalu lama mengajar untuk takut disalahkan, tapi hari ini aku ingin mulai dari nol, meski aku tak tahu harus mulai dari mana. Abu Nawas berdiri, lalu meletakkan tangannya di bahu Silvanus. Mulailah dari hatimu sendiri, lalu maafkan dirimu. Kemudian belajarlah mencintai mereka yang berbeda, karena hanya mereka yang bisa mencintai yang layak mengatakan, "Aku dekat dengan Tuhan." Silvanus menunduk. Ia tak mampu menahan air matanya lagi, bukan karena malu, tapi karena merasa ringan. Setelah puluhan tahun menggendong beban kebenaran, hari ini ia menyadari, kebenaran sejati justru membuat seseorang meletakkan beban itu dan berjalan dengan damai. Hari mulai terang. Orang-orang mulai membuka jendela. Pasar mulai sibuk, tapi mereka yang menyaksikan malam itu tak akan pernah sama. Sebuah peristiwa yang akan menjadi cerita di warung kopi, di ruang keluarga, di masjid, di gereja, di lorong-lorong sunyi tempat orang mencari makna hidup. Dan Abu Nawas, ia berjalan menjauh dari kerumunan. Ia tak menoleh lagi karena yang perlu dilihat sudah terjadi. Ia tahu perdebatan itu bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menyentuh jiwa-jiwa yang selama ini terlupakan oleh ritual, dibutakan oleh dogma, dibungkam oleh fanatisme. Ia berjalan menyusuri tepian sungai di antara riuh pagi yang mulai bernafas. Ia seperti bayangan, tapi jejaknya tertinggal di tanah dan di hati manusia yang semalam disulut oleh cahaya kebenaran. Pesan dari kisah ini sederhana namun dalam, bahwa kebenaran tak pernah eksklusif. Ia seperti matahari. Ia bersinar untuk siapa saja yang mau membuka jendela hatinya, bahwa cinta lebih tinggi dari debat, dan bahwa kerendahan hati bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi manusia, dan bahwa surga bukan milik satu kaum. Surga adalah milik mereka yang hatinya bersih, pikirannya terbuka, dan hidupnya dipenuhi cinta. Sahabat kisah Abu Nawas yang mulia, semoga cerita ini tak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi lentera. Lentera yang menuntun kita untuk tidak cepat menilai, tidak mudah menghakimi, dan selalu belajar mencintai dalam perbedaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di kisah Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.